Bab 807. Kematian para suci. Bang! Terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga dari ujung langit yang jauh, dan cahaya yang menyilaukan tiba-tiba menyebar dari ujung langit, menutupi seluruh ujung langit. Meski cahayanya menyilaukan, tak ada yang memejamkan mata, melainkan menatap ujung langit. Setelah beberapa saat, cahaya putih yang menutupi ujung langit menghilang, dan hati semua orang tiba-tiba tenggelam, dan wajah mereka sulit untuk dilihat secara ekstrim, karena mata jalan surga masih ada di sana, tetapi lebih banyak retakan daripada sebelumnya. Ada keheningan mematikan di lapangan. Setelah beberapa saat, nafas ketua suci dari kota suci kuno tiba-tiba naik, dan di atasnya juga ada nyala api seperti Mike Yu sebelumnya. Dia melirik ke seluruh pendekar suci di lapangan dan berkata, "Toh akhirnya adalah kematian, aku memilih untuk melawan sampai mati." Di akhir ucapannya, ketua suci dari kota suci kuno membumbung ke angkasa, menjelma menjadi cahaya keemasan puluhan ribu kaki, menusuk ujung langit, dan akhirnya mengenai mata jalan surga di ujung langit dengan ganas. Bang! Ada suara keras lagi dari ujung langit. Namun, mata jalan surga tetap ada. Kali ini, harapan yang dipegang oleh banyak orang di lapangan di hati mereka benar-benar hancur. Mati, mati, bagaimanapun tetap akan mati. Kiri dan kanan sudah mati. Bahkan jika aku harus mati, aku tidak akan membuatmu merasa lebih baik. Yang Mulia Roisen yang berbicara. Pada saat ini, dia mulai membakar jiwanya seperti ketua suci kota kuno suci dan Mike Yu. Warrior yang memandang Yang Mulia Roisen, ekspresi Yang Mulia Roisen saat ini sangat gila dan mengerikan, tetapi matanya putus asa. Melihat sekeliling, dia menemukan bahwa semua pendekar suci di lapangan seperti ini. Faktanya, bukan hanya orang-orang ini, tetapi bahkan warrior yang juga sedikit putus asa saat ini. Karakter seperti apakah ketua suci dari kota suci kuno dan Mike Yu? Setelah keduanya mencapai tingkat pendekar suci, setelah membakar jiwa mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka, seberapa menakutkan itu? Namun, keduanya hanya mengedipkan mata jalan surga. Selama orang putus asa, mereka akan gila. Haha. Surga jahat, aku juga datang. Yang Mulia Roisen membubung ke langit, dan menghantam mata jalan surga dengan pukulan terkuat dalam hidupnya. Ujung langit bergetar, dan ada beberapa retakan lagi di mata jalan surga. Pada saat ini, guntur Dewa Ungu tua itu tidak lebih dari 50 kaki jauhnya dari semua orang. Selama guntur Dewa mendarat, dunia akan runtuh dalam sekejap, dan semua orang akan mati. Terjebak selama 100.000 tahun, sekarang hari keluar dari jebakan tapi juga adalah masa kehancuran, konyol, sedih, surga, ayo. Seorang pendekar hitam spesies penentang juga mulai membakar jiwanya, kemudian tubuhnya naik ke langit, dan menghantam mata jalan surga. Dan di balik pendekar hitam spesies penentang ini, beberapa sosok juga menjulang ke langit. Tak hanya pendekar hitam spesies penentang, bahkan Master Tanah Suci pun mulai membakar jiwanya. Karena semua orang benar-benar putus asa. 10.000 tahun kultivasi, sebagai ganti kematian jiwa, aku tidak berdamai, aku tidak berdamai. Ah, langit, jika kamu ingin menghancurkan aku, maka aku tidak akan membiarkan kamu merasa lebih baik. Seorang master ranah pendekar suci tanah suci tampak gila, membakar jiwanya dengan panik, kemudian membubung ke langit dan menabrak mata jalan surga. 100.000 tahun, kebebasan di akhir. Jika ada kehidupan berikutnya, hancurkan langit. Setelah membakar jiwanya, seorang pendekar hitam spesies penentang juga menabrak mata jalan surga.
Satu demi satu master suci membakar jiwanya. Lalu satu demi satu pita membumbung ke angkasa, menerpa mata jalan surga di ujung langit. Ujung langit, terdengar suara yang mengejutkan, dan dengan begitu banyak master suci meledak, retakan di mata jalan surga juga semakin banyak. Bocah kecil. Pada saat ini, Pak Tuamu di samping warrior yang tiba-tiba berkata, jika kamu bisa hidup, lakukan sesuatu untukku. Mendengar ini, warrior yang terkejut dan berkata, Pak Tuamu, kamu. Pak Tuamu tersenyum dan berkata, ya, setelah mencapai pendekar suci, aku ingat siapa aku. Di dunia luar ada 4 keluarga besar, di antaranya ada 1 keluarga terkenal, yaitu keluarga aku. Kalau bisa kamu masih hidup dan berkesempatan mengunjungi dunia luar, tolong bantu aku untuk melihat apakah ada orang bernama Kirani di keluargamu. Jika ada, katakan padanya bahwa aku tidak bisa kembali, jangan menungguku. Jika tidak ada, kamu bantu aku membantai keluargamu, oke? Pak Tuamu. Hidung warrior yang masam, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Pak Tuamu melambaikan tangannya dan berkata, semua ini adalah takdir. Aku pikir aku telah menguasai takdir aku sendiri, tetapi pada akhirnya, aku masih dalam kendalinya. Setelah kata-kata itu diucapkan, tubuh Pak Tuamu tiba-tiba berubah menjadi bola api, kemudian bola api itu membubung ke langit dan mengenai mata jalan surga. Bang! Warrior yang memejamkan matanya kesakitan, 2 garis air mata mengalir dari sudut matanya. Hei! Pada saat ini, Semo tiba-tiba muncul di sebelah warrior yang dan berkata, meskipun kita tidak terlalu akrab, aku ingin meminta tolong satu hal kepada kamu. Jika kamu bisa hidup, bantu aku membawa sesuatu untuk Suge Yena dari keluarga Suge dari 4 keluarga besar dunia luar. Dia adalah adik perempuanku. Jangan katakan padanya bahwa aku mati karena ini terlalu memalukan. Juga, kamu jangan berani mengejar dia, jika tidak, aku tidak akan pernah melepaskanmu biarpun sebagai hantu. Setelah berbicara, Semo tidak menunggu warrior yang setuju ataupun menolak, dia langsung menjentikkan jarinya, dan kemudian gulungan emas jatuh di lengan warrior yang dia naik ke langit dan datang ke ujung langit. Tangan kanannya ditekuk menjadi pisau dan digesek dengan kasar di pergelangan tangannya, dan semburan darah keluar dan menyerbu ke udara. Aku mengorbankan darahku untuk menghormati surga, aku menggunakan tubuhku untuk mengumpulkan jimat ajaib, berkumpul. Semo membuat sidik jari aneh di udara, dan kemudian, semua energi spiritual di seluruh dunia tiba-tiba bergegas ke arahnya dengan panik, dan akhirnya semua jatuh ke tubuhnya. Setelah energi spiritual memasuki tubuhnya, pemandangan aneh muncul, dan jimat aneh muncul di tubuhnya. Perlahan-lahan, tubuh Semo ditutupi dengan jimat aneh, dan itu tampak seperti jimat. Warrior yang, tolong ya. Ketika suara Semo jatuh, orang lain sudah muncul di ujung langit, di belakangnya ada ekor jimat yang panjang. Bang! Ujung langit berguncang, dan ada beberapa retakan lagi di mata jalan surga. Semut menggoyang gajah, dan perilaku orang-orang di lapangan tidak diragukan lagi adalah semut menggoyang gajah. Jika ada pilihan, banyak orang secara alami tidak akan melakukan ini, tetapi saat ini mereka tidak punya pilihan. Mereka semua mengira kamu bisa keluar ke dunia luar. Pada saat ini, Sakura tiba-tiba muncul di sebelah warrior yang, dan di sebelah kanannya, adalah Mimi Lei. Melihat warrior yang, Mimi Lei berlari ke sisi warrior yang, tetapi dia tidak berbicara. Ada tatapan malu-malu di matanya. Meskipun dia adalah raja elemen spiritual guntur, ini adalah guntur dewa, yang tidak bisa dia telan sama sekali.
Kenapa? Warrior yang tampak dingin, menatap jalan surga dengan mata ujung langit itu. Karena kamu membuat semua orang tidak bisa melihat dirimu. Sakura berkata, semua orang tidak pernah berpikir bahwa kamu akan memiliki energi ungu asli, termasuk aku. Kami tidak tahu rahasia apa yang kamu miliki, tetapi tidak ada keraguan bahwa kamu adalah yang terbaik di dunia ini. Orang yang mungkin keluar hidup-hidup. Sakura berjalan ke arah Mimi Lei dan mengusap kepala Mimi Lei sambil berkata, gadis bodoh, jika kamu memiliki kesempatan untuk keluar, jangan percaya siapapun selain dia di masa depan, mengerti? Mimi Lei sepertinya menyadari sesuatu. Dia menyentakkan kepalanya dengan tajam, air mata mengalir di matanya. Sakura, kita akan baik-baik saja. Aku tidak akan membiarkanmu dalam masalah. Sakura mengusap kepala Mimi Lei, lalu berubah menjadi nyala api dan naik ke langit. Bang! Ujung langit, setelah bunyi nyaring, lautan api menutupi seluruh ujung langit. Sakura! Mimi Lei menangis dan hendak maju, tetapi ditahan oleh warrior yang. Kakak! Selamatkan Sakura! Mimi Lei menggenggam tangan warrior yang erat-erat, air mata seperti banjir. Warrior yang menggelengkan kepalanya, lalu melambaikan tangan kanannya untuk mengirim Mimi Lei ke pagoda Hongmeng. Di ujung langit, api telah padam, Sakura sudah tidak ada lagi, tapi mata jalan surga masih mengawasi semua orang di langit. Debu kembali menjadi debu, tanah kembali ke tanah, semuanya di masa lalu. Setelah Sakura, manusia tanpa kepala kota tanpa nama tiba-tiba berjalan menuju mata jalan surga selangkah demi selangkah. Dengan suara keras, ada beberapa retakan lagi di mata jalan surga. Surga ingin manusia mati, manusia harus mati. Orang tua buta menghela nafas, dan kemudian mulai membakar jiwanya. Kakek buta. Melihat adegan ini, sentuhan kesedihan muncul di mata Yivi di samping warrior yang. Orang tua buta menggelengkan kepalanya, lalu seluruh tubuhnya melayang ke langit, dan akhirnya mengenai mata langit, menyebabkan mata langit memiliki beberapa retakan lagi. Pada saat ini, guntur Dewa Ungu tua di domain pedang warrior yang berjarak kurang dari 20 kaki dari semua orang, dan bayang-bayang kematian menyelimuti semua orang. Orang-orang yang ragu-ragu pada awalnya tidak ragu-ragu lagi, semua membakar jiwa mereka ke langit. Hei, jika kamu bisa hidup, bantu aku. Bulderkin tiba-tiba berjalan ke sisi warrior yang dan berkata, alam semesta yang luas, planet yang tak terhitung jumlahnya. Ada planet yang disebut galaksi Bima Sakti, di sana ada planet biru. Ada negara di planet yang disebut Huaxia, kota Yanjing, orang keluarga Sui yang bernama Ladia Sui, bantu aku bicara padanya, cari seseorang untuk dinikahi. Berbicara tentang ini, mata Bulderkin menunjukkan kelembutan. Bisakah dia hidup selama 100.000 tahun? Kata warrior yang. Bulderkin menggelengkan kepalanya dan berkata, kami datang ke planet ini karena kami melewati lubang hitam dan memasuki terowongan waktu. 100.000 tahun di sini mungkin hanya 10 tahun di sana. Tentu saja, ada harga yang sangat mahal untuk melakukan perjalanan bolak-balik di antara kedua sisi dunia. Jika kami tidak memiliki tubuh abadi, kami tidak dapat melewati lubang hitam. Jangan berpikir itu luar biasa. Di alam semesta yang luas ini, ada hal yang luar biasa ini. Kalian semua meminta aku untuk menyampaikan pesan terakhir, kepada siapa aku harus minta tolong. Kata warrior yang. Sejujurnya, kurasa kamu juga tidak bisa keluar. Lagi pula, kamu hanya setengah suci sekarang.
Aku bisa menamparmu sampai mati dengan satu telapak tangan sekarang. Sebenarnya, aku hanya ingin kematianku lebih tenang, kata Bulderkin. Warrior yang menatap Bulderkin untuk waktu yang lama, lalu berkata, jika ada kesempatan ini, aku akan membantu kamu. Terima kasih banyak. Bulderkin tersenyum, dan kemudian seluruh tubuhnya mulai terbakar. Beberapa saat kemudian terdengar suara bising dari ujung langit, dan retakan lagi di mata jalan surga di ujung langit. Segera, hanya ada beberapa orang yang tersisa di lapangan. Kakak, Ivy agak enggan meninggalkanmu. Ivy tiba-tiba meraih tangan warrior yang, dan kemudian, tubuhnya mulai terbakar. Bersambung.